Shalom, selamat pagi anak kami kelas 3A. Tetap semangat ya di jam kedua. Setelah tadi bahasa Sunda ya di jam pertama, jam kedua ini kita masuk di tematik. Dibuka bukunya halaman 86 ya. Namun sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas kasih-Mu. Kami kembali belajar di jam kedua ini, berkati anak didik kami, berkati kami guru, juga orang tua yang mendukung mereka di rumah. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Kami awali pembelajaran ini hanya di dalam nama Tuhan. Amin. Baik anak-anakku, buka halaman 86. Hari ini kita masuk di pembelajaran yang kelima ya. Kalau kemarin pembelajaran 3 dan 4 ya. Kemarin kita belajar tentang peran hutan bagi kehidupan manusia ya, dan juga hutan adalah tempat tumbuhnya tumbuhan dan juga tempat hewan ya beraktivitas juga ya. Baik anak-anakku, juga di SBDP kemarin kalian sudah kirim tugas dengan baik tentang membuat, menggambar dan mewarnai motif hias ya, motif hias tumbuhan ya, yang di halaman 81 dan juga sudah dikerjakan dengan baik di halaman 79 maupun di halaman 81 ya. Baik anak-anakku, terima kasih ya bagi semua yang sudah kirim tugasnya tepat waktu. Yang belum kirim, hari ini dapat dikirim ya. Baik, kita masuk di pembelajaran kelima ya. Di pembelajaran 5 ini kita belajar tentang tumbuhan ya, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pelajaran sebelum-sebelumnya juga sudah belajar manfaat tanaman atau tumbuhan. Nah, perhatikan di sini, tumbuhan yang ada di halaman dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Apakah itu di halaman rumah kita, halaman sekolah, itu sangat bermanfaat. Misalnya untuk sumber oksigen untuk kita bernapas ya. Lalu apalagi untuk keindahan dan juga untuk kesehatan ya. Baik anak-anakku. Lalu bagaimana cara merawat tumbuhan supaya bisa tumbuh dengan baik? Nah, kemarin Nina sudah belajar dari Pak Usman ya di pembelajaran 1 tentang cara menanam dan merawat tumbuhan melalui wawancara ya dengan Pak Usman, dan Nina juga ibunya dapat memperoleh informasi cara menanam dan merawat tumbuhan. Baik anak-anakku, di pembelajaran 5 juga kita belajar tentang wawancara yang dilakukan kepada narasumber tentang cara merawat tanaman, menanam dan merawat tanaman ya. Nah, contohnya seperti di halaman 86 ini ya. Perhatikan di halaman 86 ada tabel di situ. Yang harus kita siapkan, buat dulu tabel pertanyaannya dengan kata tanya kemarin: apa, kapan, siapa, bagaimana caranya dan sebagainya. Nah, di sini ada tabel daftar pertanyaan dan jawaban hasil wawancara. Nomor 1 misalnya daftar pertanyaannya, apa jenis tanaman ini Pak Usman ya, atau paman, atau siapa saja nama tukang kebunnya atau tukang tanamannya. Nanti jawabannya dari narasumber, yaitu dari tukang tanaman, misalnya Pak Usman itu bisa menjawab seperti ini. Contohnya Nina bertanya,
Apa jenis tanaman ini, Pak Usman? Nah, dijawab narasumber. Narasumber menjawab seperti ini. Nama tanaman ini adalah sejenis tanaman obat. Namanya apa? Temulawak misalnya, ya seperti itu. Nanti nomor 2 boleh anakku catat daftar pertanyaanmu, lalu apa jawaban yang tepat dari narasumber. Ya, itu caranya. Jadi dibuat dulu catatan hasil wawancara pada pembelajaran 4 ya. Kita udah belajar tentang wawancara dan narasumber ya. Baik anak-anakku. Nah, itu yang bisa kita lihat dari bahasa Indonesia ya. Untuk PPKN PPKN di halaman 86 kita baca dulu ya, dibaca dulu sampai halaman 87. Bagaimana ketika melakukan tugas supaya lebih mudah selesai dan tidak terasa berat bagi sebagian orang ya. Dibuatlah pembagian tugas. Misalnya di sini keluarga Nina, ada pembagian tugas yang dilakukan. Misalnya ayahnya sebagai kepala keluarga, ibunya sebagai ibu rumah tangga. Nah, ibu bertugas membantu ayah mengurus dan mengatur rumah tangganya, sedangkan ayahnya mencari nafkah. Nina dan Adi memiliki tugas juga ya, membantu orang tua yang bisa dibantu ya, misalnya belajar dengan tekun, dikerjakan tugasnya dengan baik, atau membantu orang tua ya, baik menjaga adik dan sebagainya. Nah, tujuan dilakukannya pembagian tugas supaya pekerjaan cepat selesai dan pekerjaan terasa ringan ya. Tujuannya itu tercipta kerukunan dan juga keluarga tercipta dengan baik. Nah, itu yang bisa kita pelajari dari PPKN. Coba kita buka halaman 88, ada matematika ya. Nah, di sini kita belajar garis bilangan. Kalau kemarin di pembelajaran 3 dan 4 kita belajar garis bilangan dengan cara dibuat dulu garis bilangannya, dimulai dari angka 0 ya sampai selanjutnya, lalu dibuat garis ya, berapa langkah gitu ya. Kalau di pembelajaran 5 ini kita menggunakan ranting atau ranting daun ya untuk mengukurnya. Perhatikan di sini contohnya. Nah, di sini ada Nina ingin membuat hiasan dari ranting. Ia memotong ranting menjadi 2 bagian. Panjang potongan ranting pertama ada 6 cm, sedangkan ranting kedua 5 cm. Berapa panjang ranting mula-mula? Itu yang ditanya. Caranya, perhatikan halaman 88 ini ya. Gambarkan dulu garis bilangannya. Gunakan penggaris supaya lurus ya. Gambar dulu, lalu buat mulai dari titik 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bahkan sampai 15 dan seterusnya bisa ya. Nah, di sini kita mau mencari jawaban berapa panjang ranting mula-mula. Katanya tadi di bagian awal panjang potongan ranting pertama berapa? 6 cm. Nah, kita lihat dari 0 sampai ke 6 ada satu ranting yang ukurannya 6 cm. Lalu dibuat lagi ranting kedua.
mulai dari angka 6 sampai angka 11, berarti ditambah 5 ya. Jadi ranting pertama dan ranting kedua berapa? Coba kita lihat. 6 tambah 5 sama dengan 11. Jadi jawabannya panjang ranting mula-mula adalah 6 ditambah 5 sama dengan 11 cm. Jadi panjang ranting mula-mula adalah 11 cm ya. Itu yang bisa kita pelajari. Bisa ya anak-anakku, perhatikan di halaman 88 ya. Nanti bisa kalian coba buat latihannya, buat soalnya nanti kalian yang mengerjakan ya. Dan dapat berlatih supaya lebih biasa lagi ya, lebih paham juga. Dan ini kan asik menggunakan rantingnya, jadi sambil bermain, sambil belajar. Oke, itu yang bisa Mem sampaikan hari ini. Sebelum Mem simpulkan untuk tugas kita, nah halaman 89 nomor 3, gambarkan garis bilangan untuk menjawab soal-soal berikut. Nah, ini ada Nina mempunyai 2 helai daun dengan panjang 7 cm dan 9 cm. Ditanya berapa panjang kedua daun tersebut. Caranya seperti halaman 88 ya. Buat dulu menggunakan garis bilangan. Lalu yang kedua bagian B, Adi memotong lidi menjadi 2 bagian untuk membuat prakarya. Panjang potongan pertama 10 cm, sedangkan potongan kedua 12 cm. Ditanya berapa panjang lidi mula-mula ya. Dijumlahkan ranting pertama, lidi pertama 10 cm ditambah lidi kedua, potongan lidi kedua 12 cm. Hasilnya 22 cm. Dimudah ya. Ini tidak usah tugas, hanya latihan saja. Kan sudah menjawab ya, dikerjakan dulu. Besok kita kan ada Google Meet. Nanti membuat pertanyaan seperti ini supaya bisa. Ini bukan untuk tugas ya, karena mungkin sudah ada bahasa Sunda hari ini ya. Baik anak-anakku, itu yang bisa kita pelajari hari ini. Kesimpulannya, untuk mendapatkan informasi, misalnya informasi cara menanam dan merawat tanaman, sebaiknya dilakukan wawancara dengan narasumber, dengan terlebih dulu membuat daftar pertanyaan. Ya, itu yang bisa kami sampaikan hari ini. Untuk PPKN-nya, kesimpulannya ya, dalam keluarga atau dalam setiap keluarga maupun dalam kelompok, misalnya di sekolah, kita dapat melakukan pembagian tugas agar pekerjaan lebih ringan dan cepat selesai sehingga tercipta kerukunan. Untuk matematikanya, untuk mencari hasil penjumlahan dari soal penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan, dapat juga menggunakan ranting sebagai pengukur, ranting atau lidi ataupun apa tadi di sini, daunnya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Tetap semangat ya, dikerjakan latihan-latihannya. Besok kita kan mau Google Meet ya. Nah, besok kalau Mem bertanya mulai pembelajaran 1 sampai 6, nah sudah bisa ya anak-anakku ya, dengan kita belajar dari kemarin, dari pembelajaran 1, 2, 3, 4, 5. Kalau yang sudah latihan, yang mengulang-ulang pelajarannya di rumah, pasti besok ketika Mem tanya, anak-anakku bisa menjawab dengan benar ya. Tetap belajar tekun,
Apalagi sebentar lagi kita PTS tanggal 20 sampai tanggal 24 September, tinggal 2 minggu lagi ya. Kita tinggal minggu depan belajarnya, minggu depannya lagi sudah PTS. Jadi banyak latihan ya nak. Nah, itu yang bisa sampaikan hari ini. Tetap gunakan protokol kesehatan, jaga kesehatan kita. Sebelum kita akhiri, kita tetap berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan karena ini pelajaran terakhir sebelum ekskul nanti ya, bahasa Inggris dari Miss Marina. Kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Kami sudah belajar di jam kedua ini. Biarnya Tuhan memberkati anak-anak kami, memberkati guru dan orang tua. Terpujilah nama-Mu. Kami akhiri pembelajaran ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi. Shalom.